Keterangan soal pelaporan Ibu mungkin singkat, kenapa mau melapor begitu Ibu? Abang nanti Atau singkat saja? Atau kan nanti ada konferensi pers resmi iya, begitu Ibu? nanti ada di kampus saja kakak ya? Oke, Iya, siap. Makasih Ibu Warek. Ya, makasih kak. Kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Ambon, akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Pihak kampus resmi mempolisikan 15 mahasiswa atas insiden ricuh yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun, di SPKT Polresta Ambon pada Rabu 4 Maret siang. Dan pemirsa, untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Jenderal Luis. Silakan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan di studio Tribuners. Dapat saya laporkan kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran fasilitas di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon ini akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Pihak kampus secara resmi telah melaporkan 15 mahasiswa ke polisi atas insiden ricuh yang terjadi pada aksi demonstrasi Selasa 3 Maret 2026. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Unpati Nur Aida Kubangun di SPKT Polresta Ambon kemarin siang. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-240-3 /2026-SPKT Polresta Ambon Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasihumas Polresta Ambon membenarkan bahwa laporan itu sudah diterima dan kini aparat kepolisian langsung bergerak cepat. Mereka turun ke TKP untuk melakukan olah TKP, mengambil barang bukti dan menanyakan sejumlah saksi. Akibat aksi anarkis itu tercatat kerugian mencapai 67 juta rupiah. Sejumlah fasilitas kampus yang dilaporkan rusak berat diantaranya termasuk gazebo yang dibakar hingga hangus. Tak bisa dikonfirmasi, WR3 Unpati Nur Aida Kubangun memilih irit bicara. Ia mengaku kalau nanti di kampus saja. Insiden ini Tribuners bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi dan Bisnis di lingkungan FEB Unpati. Berdasarkan flyer yang beredar luas, aksi tersebut merupakan jilid 2 dan mencantumkan logo HMI serta seruan terbuka kepada kader HMI Cabang Ambon untuk turun ke lapangan. Awalnya aksi itu diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus penikaman yang menimpa mahasiswa FEB Unpati Datu Hussein Wetsoin yang hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Lemena Ambon. Namun situasi berubah mencekam sekitar pukul 15.00 WIB. Masa diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di halaman fakultas sebelum membakarnya. Asap hitam pekat terlihat mengepul tinggi dan sempat viral di media sosial. Tak hanya pembakaran, kaca jendela pecah, papan informasi dirusak, hingga terjadi adu mulut dan kontak fisik dengan petugas keamanan kampus. Aktivitas mahasiswa lain yang sedang kuliah maupun mengurus administrasi akhir studi pun ikut terganggu. Ironisnya, aksi anarkis itu terjadi setelah adanya kesepakatan bersama insiden peningkaman mahasiswa FEB Unpati yang ditandatangani pada 27 Februari 2026 lalu. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Rektor Unpati, Freddy Lewakabesi, serta Kapolda Maluku, Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa insiden penikaman merupakan tindak pidana murni. Seluruh pihak sepakat untuk mendukung kepolisian menangkap dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Kampus juga telah berkomitmen memberikan pendampingan bahkan bertanggung jawab atas perawatan korban di rumah sakit. Semua pihak menyatakan komitmen menahan diri serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Namun, komitmen itu seolah terabaikan ketika fasilitas kampus justru menjadi sasaran amuk massa yang mengatasnamakan solidaritas. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang akademik dan adu gagasan berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Kini publik menanti langkah hukum tegas aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus. Semua mata tertuju pada proses hukum dan upaya pemulihan pasca kerusakan di kampus kebanggaan masyarakat Maluku tersebut. Demikian, kembali kepada rekan di studio. Keterangan soal pelaporan Ibu mungkin singkat, kenapa mau melapor begitu Ibu?
abang nanti Atau buka- singkat saja? Ataukah nanti ada konferensi pers resmi Iya, begitu Ibu? nanti ada di kampus saja kakak ya. Oke, Iya. siap. Makasih Ibu Warek. Perkembangan terkait kasus penganiayaan kemarin dengan oknum mahasiswa itu sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian sudah beberapa saksi, 15 orang saksi yang sudah diperiksa, dan saat ini masih tindak lanjut penyidikan tetap berlangsung, dan kemungkinan hari ini akan diperiksa beberapa saksi lagi. Basira. Cari foto dulu, kirim baru. Ini, aku anak gua nih. Ada junior nih. Masih keluar saja, walaupun dua. Kalau nonton langsung video, biar kalau ada kejadian apa, karena ini sudah. Ya ini serabi nih. Video ya video. Ini dong bakar, biarin aja di bak. Ini